Perkenalkan, nama saya Yuda Wicaksana Jepangestu. Saya dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Saya Saktiana Sisunanda dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Saya Rehan Ramadan Ma'arif dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang nama komponen dan fungsi pada sistem pengapian konvensional serta cara kerjanya. Mari simak video kami ini. Komponen-komponen dalam sistem pengapian konvensional. 1. Baterai atau aki. Nah, ini adalah komponen yang pertama, yaitu baterai atau aki. Baterai atau aki adalah sebuah sel listrik di mana di dalamnya berlangsung proses elektrokimia yang reversibel atau dapat berbalikan dengan efisiennya yang tinggi. Pada baterai atau aki terdapat dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Di bagian baterai atau aki terdapat juga tempat pengisian air aki. 2. Kunci kontak. Kunci kontak berfungsi sebagai saklar untuk menghubungkan jalur kelistrikan menuju koil. 3. Sekring atau fuse. Sekring atau fuse berfungsi sebagai pengaman rangkaian dari kelistrikan arus. 4. Koil. Koil adalah komponen yang berfungsi untuk menaikkan baterai dari 12 volt menjadi tegangan tinggi hingga 20 kV melalui proses induksi elektromagnetik. Komponen ini sangat wajib keberadaannya pada mesin bensin karena mesin bensin harus menggunakan percikan api untuk melakukan pembakaran. 5. Tutup distributor. Tutup distributor berfungsi untuk menutup bagian distributor. Namun fungsi utama tutup distributor adalah sebagai terminal yang terhubung dengan kabel busi dan kabel sekunder koil. 6. Rotor. Rotor berfungsi untuk menerima tegangan tinggi dari koil dan mendistribusikan tegangan tersebut ke masing-masing terminal pada tutup distributor. 7. Platina. Platina berfungsi sebagai pemutus arus pada kumparan primer di dalam koil. 8. Kapasitor atau kondensor berfungsi menghilangkan atau mencegah terjadinya loncatan bunga api listrik pada permukaan platina. 9. Kabel busi. Kabel busi berfungsi untuk menyalurkan arus listrik tegangan tinggi hasil induksi sekunder koil ke busi. Tegangan yang dialirkan sebesar 15.000 volt sampai 30.000 volt. 10. Busi, yaitu komponen yang mengubah listrik bertegangan tinggi menjadi percikan api. Busi berfungsi untuk meloncarkan bunga api listrik pada elektrodanya. Cara kerja sistem pengapian konvensional. Saat kunci kontak on, arus listrik mengalir dari baterai menuju ignition coil. Arus listrik mengalir ke kumparan primer ignition coil dan kemudian menuju ke massa bodi saat platina tertutup. Cam lob yang terhubung dengan camshaft dan mempunyai tonjolan sesuai dengan jumlah silinder berputar membuka dan menutup kontak platina. Kondensor berfungsi untuk menyimpan tegangan listrik sementara pada saat kontak platina membuka untuk mengurangi loncatan bunga api agar kontak platina tidak cepat aus. Saat cam lob mendorong kontak platina, maka kontak platina akan terbuka sehingga arus yang mengalir ke kumparan primer akan terputus dan kemagnetan kumparan primer hilang secara tiba-tiba.
Hilangnya kemagnetan pada kumparan primer akan mengakibatkan induksi tegangan tinggi pada kumparan sekunder sehingga merubah tegangan 12 volt menjadi 20-30 kV. Listrik tegangan tinggi yang dihasilkan kumparan sekunder kemudian diteruskan ke distributor. Rotor yang terdapat pada distributor berputar sesuai filling order. Saat rotor berada tepat di depan distributor poin, maka listrik tegangan tinggi akan loncat pada celah antara rotor dan poin. Tegangan tinggi kemudian diteruskan ke busi oleh kabel busi dan menyebabkan terjadi perbedaan tegangan antara elektroda positif dan elektroda negatif busi. Listrik tegangan tinggi akan terus mengalir pada elektroda positif busi yang berada di dalam insulator. Saat tegangan listrik melebihi kekuatan dielektrik gas yang berada di antara celah busi, maka gas akan diionisasi. Karena adanya ionisasi, gas akan berubah menjadi konduktor dan arus listrik dapat mengalir pada celah busi dan akhirnya menciptakan loncatan bunga api pada elektroda busi. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat dan memberi pembelajaran pada sistem pengapian konvensional. Sekian dari video kami, jika terdapat salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika terdapat saran, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.